Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para siswa dimanapun kalian berada, pada bulan ini kita berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab. Kenapa istimewa? Karena di dalam bulan Rajab itu ada suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, akan membahas tentang hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kalian pernah mendengar istilah Isra Mi'raj? Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu pengertiannya, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Jadi Isra itu merupakan perjalanannya Nabi Muhammad, dan perjalanannya itu di malam hari dari Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram itu? Masjidil Haram itu ya Mekah itu, ya yang ada Ka'bahnya itu namanya Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah Palestina, yang dulu sebelum kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram, kiblatnya umat Islam di Masjidil Aqsa. Itu adalah pengertian dari Isra. Kemudian kalau Mi'raj, apa itu Mi'raj? Mi'raj pengertiannya adalah perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi yang namanya Mi'raj itu kelanjutan dari Isra. Kalau Isra tadi adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha itu adalah langit sab yang ke-7. Tuh, itu adalah Mi'raj. Kemudian dasar dari Isra Mi'raj itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1. Ya, mari kita baca bersama-sama untuk surat Al-Isra ayat ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Itu adalah dasar dari Isra Mi'rajna Nabi Muhammad. Kemudian pelaksanaan Isra Mi'raj itu dilaksanakan Nabi Muhammad pada malam hari tanggal 27 Rajab, ya, pada malam tanggal 27 Rajab. Tahunnya adalah 621 Masehi. Tahun 621 Masehi itu tepatnya 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Jadi ini Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah, masih di Makkah. Makanya setiap tanggal 27 Rajab
kita memperingati, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Itu. Berikutnya, Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj itu mengendarai buraq didampingi oleh malaikat Jibril. Apa itu buraq? Buraq itu adalah kendaraan dari surga. Nah, ini sangat cepat sekali karena dilihat dari bahasanya saja, buraq itu berasal dari bahasa Arab barakun yang artinya adalah kilat. Ya, jadi kendaraan ini ya secepat kilat, ya, secepat kecepatan cahaya itu. Kemudian dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad melakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu berhenti di Madinah. Jadi setelah dari Mekah menaiki buraq, kemudian berhenti di Madinah dan sholat 2 rakaat. Madinah itu apa? Madinah itu merupakan tujuan dari Nabi Muhammad hijrah 3 tahun kemudian. Jadi ketika Nabi Muhammad setelah sholat 2 rakaat oleh malaikat Jibril diberitahu kalau Madinah atau tempat ini adalah nanti tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Itu. Setelah berada di Madinah, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan berhenti di Bukit Tursina. Setelah berhenti di Bukit Tursina, kemudian juga sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad diberitahu bahwa Bukit Tursina ini merupakan tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Jadi Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah, tempatnya di Bukit Tursina. Berikutnya, setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan berhenti lagi di Baitul Lahm atau Bethlehem. Dan di sana juga sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa Baitul Lahm atau Bethlehem itu adalah tempat Nabi Isa dilahirkan. Itu adalah tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad selama perjalanan Isra. Berikutnya, masih dalam perjalanan Isra itu, Nabi Muhammad mengalami beberapa peristiwa yang bermakna. Banyak sekali peristiwanya, di sini saya sebutkan beberapa saja. Di antaranya yang nomor 1 yaitu Nabi Muhammad menyaksikan orang yang tak henti-hentinya memanen hasil tanamannya. Jadi dalam perjalanan itu diperlihatkan ada orang yang sedang memanen tanamannya, tapi ketika dipanen tidak habis-habis. Kalau logika kita, kalau dalam pikiran kita setelah dipanen kan habis, tapi ini tidak. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, ini gambaran apa?" Maka Jibril menjawab bahwa ini merupakan gambaran orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah bagaimana? Ya untuk kepentingan mensiarkan agama Islam. Contohnya ya untuk membangun masjid, kemudian membangun madrasah dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah itu nanti akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Misalnya kita infak atau sedekah harta kita di jalan Allah 1.000 rupiah, maka dilipat gandakan 700 kali, ya 1.000 kali 700 menjadi 700.000. Itu makanya ayo kalau kita mungkin ada harta yang berlebih, ya mempunyai uang yang berlebih, ayo kita infakkan, kita sedekahkan untuk jalan Allah, untuk mensiarkan agama Islam. Itu adalah peristiwa yang pertama yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian untuk peristiwa yang kedua yang disaksikan Nabi Muhammad adalah ada orang yang memotong lidahnya sendiri. Kemudian setelah dipotong tersambung lagi. Setelah tersambung kemudian dipotong lagi. Demikian seterusnya.
Jadi ketika lidahnya itu tersambung, potong sendiri. Ya, kemudian setelah dipotong, tersambung lagi, dipotong sendiri lagi, terus menerus seperti itu. Nah, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu gambaran apa?" Maka Jibril menjawab, "Itu gambaran hukuman bagi orang yang berbohong dan membicarakan keburukan orang lain." Kalian pernah berbohong? Atau mungkin pernah membicarakan keburukan orang lain? Hati-hati, nanti di akhirat nanti lidah kalian akan dipotong, kemudian akan tersambung lagi dan dipotong lagi, demikian seterusnya. Maka agar lidah kita itu tidak dipotong, maka kita harus berbicara yang jujur, kemudian jangan membicarakan keburukan orang lain. Jadi yang dibicarakan itu ya kebaikan orang lain saja. Kalau yang buruk-buruk dari orang lain tidak usah dibicarakan. Itu peristiwa kedua yang disaksikan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra. Berikutnya yang nomor 3, Nabi Muhammad juga melihat orang yang memiliki perut yang sangat besar sehingga sulit untuk bergerak. Perutnya besar, akhirnya mau bergerak saja susah, apalagi mau berjalan. Nah, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini gambaran orang yang bagaimana?" Maka jawabannya Jibril adalah, itu gambaran bagi orang yang memakan harta riba atau memakan harta haram. Harta haram itu ya harta yang bukan menjadi haknya. Misalnya harta yang mencuri misalnya, itu harta haram. Ya, nanti kalau kita itu makan harta haram atau makan harta riba, maka nanti di akhirat perutnya akan menjadi besar sehingga sulit untuk bergerak. Oleh karena itu, ketika kita makan sesuatu atau mencari harta, harus yang halal, tidak boleh yang haram. Itu adalah beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya setelah Isra kemudian Mi'raj. Setelah dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Mi'raj, yaitu naik ke langit. Ya, langitnya itu kan ada 7 sab, ya, ada 7 tingkatan. Nah, maka di tingkatan pertama atau langit yang ke-1 itu disebut langit dunia ini. Maka di sana Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Setelah mengucapkan salam, Nabi Muhammad menuju ke langit yang kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Selanjutnya naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Setelah naik ke langit yang ketiga, kemudian naik ke langit yang keempat, maka Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Idris. Berikutnya Nabi Muhammad naik terus ke langit yang kelima, dan di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Setelah naik ke langit 5, kemudian naik lagi ke langit 6. Di langit 6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Musa. Selanjutnya di langit yang ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, maaf saya ulangi, di langit yang ke-6 ya. Di langit yang ke-6 itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ya, bukan Nabi Yahya ya. Jadi untuk langit yang ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, kemudian langit yang ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu. Kemudian setelah dari langit ke-7, maka Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Dalam menghadap kepada Allah itu Nabi Muhammad hanya sendirian,
tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Kalau tadi mulai dari berangkat dari Makkah, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit 1 sampai langit 7 itu didampingi oleh malaikat Jibril, tapi ketika menghadap Allah, malaikat Jibril tidak mendampingi. Akhirnya Nabi Muhammad itu menghadap Allah dengan sendirian. Berikutnya, ketika Nabi Muhammad menghadap Allah, maka Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Tentunya itu untuk Nabi Muhammad sendiri dan juga untuk kaumnya. Setelah sebelumnya diberi perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Jadi perintah Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kan tapi diberi keringanan, akhirnya tinggal 5 kali dalam sehari semalam, yaitu dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kaumnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah hasil dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kemudian apa reaksi masyarakat mendengar bahwa Nabi Muhammad itu dalam semalam saja telah melaksanakan Isra Mi'raj? Banyak yang tidak percaya, bahkan hampir semuanya tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj. Tapi tetap ada yang percaya, yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul melaksanakan Isra dan Mi'raj. Sejak saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya adalah membenarkan. Membenarkan apa? Ya membenarkan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu tadi. Nah, dari kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad mulai awal sampai akhir itu tadi, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus yakin bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, ini dibuktikan dengan Isra Mi'raj itu tadi. Ya, jadi Isra Mi'raj itu merupakan kehendak Allah. Jadi apapun itu kalau Allah itu sudah menghendaki, maka pasti terjadi. Demikian juga pada kehidupan kita. Kalau Allah itu sudah menghendaki kita itu bagaimana, maka ya itu yang akan terjadi. Itu yang pertama. Kemudian hikmah Isra Mi'raj yang kedua yaitu kita harus sholat. Kalian sudah sholat? Ya pasti ya, harus sudah sholat ya. Bagi yang mungkin belum, ya belajar. Ya, kemudian bagi yang sudah tapi masih bolong-bolong atau masih belum tertib, ya segera ditertibkan. Kenapa kok kita itu harus sholat? Yang pertama, karena perintah sholat itu langsung tanpa perantara, yaitu pada saat Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj. Perintah sholat itu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Beda dengan puasa. Puasa itu perintahnya dilewatkan malaikat Jibril. Kemudian zakat itu juga perintahnya lewat malaikat Jibril. Tapi kalau sholat itu perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus sholat? Karena nanti di akhirat amalan yang pertama kali dilihat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka amalan yang lain dianggap bagus. Maka dari itu kita harus membaguskan sholat kita. Itu ya.
Selanjutnya, hikmah yang ketiga adalah kita harus mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad? Ya dengan bersolawat bisa. Ya, solawat itu bunyinya yang paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal itu, ya. Selain bersolawat, kita juga harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Berikutnya, hikmah Isra Mi'raj yang nomor 4 adalah agama Islam itu menjadi besar bukan karena kekuasaan, tapi karena dakwah dengan lemah lembut disertai teladan. Jadi agama Islam itu bisa besar dan nanti kedepannya tetap besar itu bukan lewat kekuasaan, akan tapi lewat jalan dakwahnya dengan lemah lembut tanpa kekerasan disertai dengan teladan. Teladan itu apa? Contoh. Nah, itu adalah beberapa hikmah dari Isra Mi'raj. Kira-kira kalian bisa melakukan hikmah dari Isra Mi'raj ini? Insya Allah bisa ya. Nah, sementara itu materi kita kali ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.